Hai guys, welcome back to my YouTube channel Desi MD Official. Jadi di video kali ini aku mau bahas yang pastinya banyak banget ditanyain oleh kalian di DM aku, di TikTok aku, di YouTube juga. Jadi ini seputaran pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi aku mau bahas di video kali ini tentang jerawat. Boleh nggak jadi pramugari? Terus ada bekas luka, boleh nggak jadi pramugari? Terus ada tanda lahir di wajah, di tangan, atau di tempat-tempat yang terlihat, boleh nggak jadi pramugari? Gigi palsu, boleh nggak jadi pramugari? Terus apalagi ya yang banyak ditanyain sama kalian, aku akan kupas tuntas di video kali ini. Jadi aku minta kalian jangan sampai skip video ini, karena pasti nyesel sih kalau seandainya kalian bakal skip video ini, karena kan ini banyak banget yang tanyain di komen-komen di TikTok aku paling banyak ya. Jadi bisa jadi dari 100 komen atau 50 komen yang menanyakan apa yang aku bahas di video ini. Jadi stay tune. Belum subscribe, please subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya, karena nanti kalau sudah nyalakan lonceng akan ada notifikasi kepada kalian bahwa ada updatean terbaru tentang video aku yang terbaru, pastinya soal penerbangan. Oke guys, sudah standby, dengerin ya. Jadi untuk pertanyaan kalian tentang Mbak pramugari itu jerawatan boleh nggak sih? Nah, aku kasih tahu jawabannya adalah nggak boleh jerawatan ya, karena emang untuk persyaratan jadi pramugari pastinya berpenampilan menarik dan good looking ya. Jadi untuk kesan pertama, please jangan perlihatkan kepada tim rekrutmen untuk wajah ataupun tubuh kita yang benar-benar belum siap untuk daftar jadi pramugari. Maksudnya tubuh sama wajah belum siap tuh apa? Kayak kita tuh amit-amit ada bekas luka, terus habis itu banyak lagi jerawatan, lagi pakai serum apa ataupun pakai krim apa, terus tiba-tiba jerawatan atau enggak breakout parah gitu. Terus karena wah lagi open recruitment nih, aduh aku mau ikut. Jangan ya. Kalau menurut aku pribadi, kalian bener-bener prepare semaksimal mungkin. Kalian coba hilangin dulu jerawatnya, minimal kalaupun ada jerawat it's okay, tapi tinggal yang bekas-bekasnya gitu ya, udah kempes, jadi nggak terlalu mengganggu di wajah kalian ya. Pada saat kita nanti akan diundang untuk interview, kita benar-benar bisa benar-benar percaya diri lah ya. Jadi nggak yang aduh ada jerawat nih, takut nih gitu ya. Kan pasti kan kalian gitu, aduh minder nih, aduh insecure nih karena lagi jerawatan gitu loh. Jadi aku harap jangan gara-gara wah ada penerimaan nih, ada ini nih. Penerimaan itu kapan aja, kalau namanya penerbangan buka, maskapai penerbangan buka, pasti mereka akan tetap buka gitu ya. Kalau mereka butuh akan buka terus. Maka dari itu persiapkan dulu ya. Jadi untuk pramugari yang jerawatan menurut aku jangan. Oke, prepare dulu minimal bekas-bekasnya. Nanti kan disuruh make upnya natural gitu, nggak usah terlalu tebel. Jadi pakai yang bedak tway cake, terus ada foundationnya sedikit biar agak ketutup dan ke cover gitu ya bekas-bekas jerawatnya, seperti itu. Nggak perlu terlalu yang kinclong banget sampai jerawatnya itu bener-bener nggak ada bekas, nggak perlu ya. Jadi minimal sudah kempes, sudah minimal udah samar-samar kayak mau hilang, tinggal bekasnya doang, it's okay, karena itu bisa ke cover sama foundation ya. Tapi foundation pun juga jangan terlalu tebal ya, sehingga udah nggak terlalu kelihatan muka asli banget, udah seperti yang didempul gitu, jangan sampai ya. Terus ada pertanyaan lagi, Kak masuk pramugari bayar nggak sih? Terus pembayarannya berapa? Kira-kira berapa juta gitu ya. Nah, jadi kalian itu harus fokus
seperti Lion Air Group buka, Sriwijaya buka, Garuda buka. Di situ pada saat mereka buka open recruitment, di syarat dan ketentuan udah dicantumkan pembayaran ataupun gratis. Seperti Lion Air Group contohnya, dia share gratis ya. Jadi jangan ditanyakan lagi berapa bayarnya karena memang gratis. Nah, kalau untuk training, masing-masing maskapai ada pembayaran. Tapi untuk soal pembayaran itu nanti akan dikomunikasikan pada saat kalian sudah lulus seleksi. Karena apa? Ngapain mau bahas pembayaran di saat ini, saat awal pertama? Karena kalian kan belum lolos di awal-awal pendaftaran. Jadi untuk yang lolos dulu aja yang bakalan discuss soal ada pembayaran atau tidak ya, seperti itu. Jadi even kalian pun sudah lulus terus ternyata trainingnya bayar, itu nanti baru kalian omongin sama keluarga, sama orang tua dan juga pihak perusahaan. Kalau lanjut bayar berapa, sanggup lanjut, yang nggak sanggup nggak usah lanjut. Atau mungkin siapa tahu nih, jangan dulu langsung tiba-tiba ini bayar nih, udah nggak usah deh, nggak jadi. Siapa tahu dia ada sistem cicilnya pada saat kalian udah terbang bisa potong di gaji, kan lebih enak. Jadi kalian punya benar-benar tanggung jawab, harus lulus nih supaya aku bisa bayar uang training dan segala macam ya. Dan karena pada saat daftar itu gratis, nggak ada ruginya. Kalau kalian yang masih awam di dunia penerbangan, kalian pasti akan tanya gini, sekolah penerbangan bayar nggak? Mereka bilang kalau jadi pramugari harus bayar 40 juta. Nah, pembayaran yang mahal itu adalah sekolah penerbangan. Kenapa sekolah penerbang? Namanya juga sekolah, di mana-mana sekolah itu bayar. Sekolah itu bukan dari maskapai penerbangan. Kalau dari maskapai penerbangan namanya training dari maskapai. Tapi kalau sekolah penerbangan, sekolah pramugari, pelatihan pramugari, pelatihan penerbangan, itu semua di luar dari maskapai. Jadi itu adalah manajemen pelatihan sendiri di luar dari maskapai, itu baru bayar. Karena apa? Dia nggak kerjasama sama maskapai penerbangan gitu. Itu pun kalau kalian lulus dari sekolah penerbangan, kalian melamar sendiri, ataupun biasanya ada juga yang sekarang ini aku nggak tahu di sekolah mana, mereka ngerekomendasikan murid-muridnya ke maskapai penerbangan seperti itu. Kalau memang sudah banyak yang tembusan-tembusan dari maskapai penerbangan, dari sekolah penerbangan tersebut ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalian jangan yang 40 juta, 50 juta itu diminta. Itu bukan dari maskapai nggak segitu. Jadi kalau kalian udah tahu, udah dengar banyak yang FYP yang lewat atau apapun itu bilang bayar 50, itu adalah sekolah penerbangan. Terus nanya sekolah penerbangan yang bagus di mana? Jangan tanya ke aku, langsung Google aja, itu keluar semua sekolah-sekolah penerbangan, tergantung dari kamunya mau yang mana. Dan itu pun bayar sesuai budget ya. Pembayarannya berapa? Jangan tanya ke aku, Google aja, karena setiap kali keluar sekolah penerbangan di situ udah ada biaya dari mereka yang akan mereka share ke kalian. Oke? Dan selanjutnya soal gigi. Nah, Kak, gigi aku nggak rapi, ada gingsul. Nggak usah takut soal gingsul. Nih, aku ada gingsul. Kan? Aku ada gingsul. Dan gingsul aku tuh kelihatan. Nih, dari jauh aja kalian udah bisa lihat. Ini yang sebelah kanan aku itu naik ya. Jadi, bener-bener kalian gak usah insecure atau iri atau ngerasa minder apapun soal gigi gingsul atau gigi nggak rapi, karena masih banyak juga pramugari yang giginya pun juga nggak rapi ya. Jadi coba aja, nggak usah yang minder gigi nggak boleh nggak rapi atau ini, nggak. Pokoknya kalian coba aja, asalkan ya, dengerin, asalkan jangan bolong. Gigi kalian mau nggak rapi, agak naik, agak turun, agak ke dalam, agak maju, tapi kalau bolong itu nggak bakalan diterima. Pada saat first impression mereka lihat kalian, terus pada saat kalian senyum, ada gigi yang bolong nih, ada gigi yang mendekati kayak rusak nih, apalagi kayak ada karang gigi tebel nih, jangan sampai ya. Kalau kalian bilang, Kak, kalau aku pakai gigi palsu gimana?
aku nggak mengiyakan kalau boleh. Akan tetapi aku ada beberapa teman, mereka pun juga pakai gigi palsu, dan itu 2-3 gigi malah. Dan it's okay, keterima aja. Cuman waktu pada saat aku lagi di medical check up, mereka cuma bilang asal jangan bolong, nggak apa-apa, ya. Jangan sampai sedikit aja ada yang bolong, itu harus ditambal. Terus yang pastinya kalian mulai membenahi kalau kalian ada gigi yang agak rusak atau apapun, mulai ke dokter gigi, periksa giginya jangan ada yang lubang, ditampal kalau ada yang bolong gitu ya. Nah terus nanya lagi, Kak ada yang gigi kelinci boleh nggak? Ya udah, yang bolong aja boleh asalkan ditambal, apalagi gigi kelinci ya. Jadi nggak usah nanya yang aneh-aneh. Kalian selama giginya ada dan nggak bolong, it's okay, coba aja ya. Jadi percaya diri aja, oke? Jadi sampai di situ penjelasan tentang gigi ya. Aku harap nggak ada lagi yang penasaran soal gigi kayak gitu ya, kecuali yang belum nonton video ini. Nah, jadi aku akan bahas di sini tentang tanda lahir ya. Untuk tanda lahir, aku sering komen di pertanyaan kalian yang ada di TikTok, DM atau apapun, Kak, untuk yang tanda lahir gimana? Menurut aku, tanda lahir namanya juga bawaan lahir, it's okay ya, nggak masalah, kecuali ada yang terlalu mengganggu. Maaf ya, jadi kayak tanda lahir itu yang gede banget di muka, tapi gede banget. Terus abis itu yang pokoknya di tempat tertentu yang terlalu kelihatan banget. Nah itu mohon maaf, biasanya sih nggak bisa ya. Akan tetapi kalau mau coba dulu juga nggak masalah. Tapi kalau cuma tanda lahir yang kecil, yang cuma di sini, atau kayak even kayak bekas jerawat aja gitu, nah itu nggak masalah. Terus ada di tangan, terus ada di mana, di sikut atau di ini atau di kaki, it's okay. Namanya bawaan lahir, nggak apa-apa ya. Nah terus bekas luka, ada bekas knalpot. Sekarang kan zamannya canggih ya, kalian bisa konsultasikan dengan dokter by online. Kalau aku ada luka bagian kaki atau tangan kena knalpot nih, seperti itu, hilanginnya seperti apa. Nah kan ada penanganan yang pastinya berbeda orang, beda juga. Jadi takutnya ada yang pakai salep ini cocok, pakai yang orang lain pakai salep yang sama pun juga tapi nggak cocok. Kan kita kulitnya berbeda-beda guys, jadi nggak bisa disamain guys. Kalian bisa lihat sendiri nih, aku ada bekas suntikan waktu kecil. Boleh nggak? Boleh lah, buktinya aku bisa terbang sampai sekarang ini. Jadi it's okay kalau kalian merasa oh aku ada bekas ini bekas itu, it's okay gitu ya. Terus yang aku ada luka Kak yang bekas ini ya, sebenarnya itu bukan nggak boleh, tapi minimal kalian jangan sampai lagi mau daftar terus lagi ada luka tersebut. Jadi mendingan kalian bener-bener kalau ngerasa punya luka dan pengen jadi pramugari, buru-buruan deh konsultasian ke dokter, atau ada siapa yang tahu obat untuk menghilangkan luka bakar, luka apapun, bekas luka seperti itu. Pada saat nanti kamu akan mendaftar jadi pramugari atau pramugara, kalian sudah prepare benar-benar dan luka kalian itu sudah memudar ataupun syukur-syukur udah hilang. Seperti itu ya. Apalagi banyak banget anak-anak yang SMA, SMP yang masih kelas 1, 2 kayak gitu-gitu kan, itu masih lama tuh, kalian masih lama untuk menggapai cita-cita atau mimpi kalian untuk jadi pramugara. Maka dari itu persyaratan pramugari kan udah di-share, persyaratannya tinggi minimal segini, terus dimintain seperti ini. Contoh ya, seperti aku tinggi 170, oke? Berat badan ideal berapa sih? Kurangin aja 110 ya. Jadi berat badan aku yang ideal itu 60 kilo. Nah sekarang aku 60 berapa? 65. Overweight nggak? Overweight. Jadi idealnya itu 170 kurangi 110 kan 60. Naik 2 kilo oke, turun 2 kilo it's okay.
Tapi kalau naik 5 kilo kayak aku udah overweight. Jadi persiapkanlah itu. Masih ada waktu nih berapa tahun lagi. Jadi nggak buru-buru harus diet sekarang ini juga. Ntar diet sekarang pas kamu lulus kamu malah gendut atau malah kekurusan, nggak ideal ya. Jadi kalian yang persiapkan semua agar sesuai dari persyaratan yang diminta oleh maskapai penerbangan yang open recruitment ya. Ya pastinya sih yang kalian ingin masuk. Tapi kalau sekarang ini kan yang buka Lion Air Group, maka dari itu aku bahas tentang Lion Air Group karena memang Lion Air Group yang lagi buka. Aku mau bantu kalian supaya kalian bisa masuk menjadi salah satu anggota penerbangan di maskapai Lion Air Group ya. Kalau maskapai penerbangan yang lain buka, aku pasti akan infoin juga ke kalian seperti itu ya. Tapi kalau untuk jadi pramugari, minimal untuk standarnya sih sama-sama aja. Kalian kalau ada yang beda ya dikit, itu pun juga kayak ditinggi aja kali ya, seperti itu. Atau enggak cara untuk interviewnya, selebihnya mah sama aja karena kan sama-sama kerja di pesawat gitu ya. Nah terus kalau untuk tinggi badan seperti itu ya. Jadi Kak untuk 65 kilo bisa nggak? Kalian hitung sendiri ya. Pokoknya tinggi kalian berapa, kurangin 110 untuk pramugari. Dan kalau untuk pramugara kurangin 100. Itu berat ideal kalian ya. Nah sampai di situ untuk berat badan oke ya. Nah ini lagi yang nanya, Mbak Des, kalau untuk mata yang silinder boleh nggak pakai softland? Atau enggak Mbak Des, kalau pramugari pakai softland boleh nggak? Pramugari nggak pakai softland boleh nggak? Aku nggak bisa. Atau enggak berapa sih untuk minus maksimal buat jadi pramugari ya? Jadi aku jelasin. Untuk pramugari silinder maksimal 1 ya, terus minus maksimal 3 ya. Jadi silinder 1 untuk yang minus maksimal 3. Oke. Dan boleh pakai softland kalau kalian ngerasa matanya normal ya. Mau pakai softland boleh, tapi tetap sesuai dengan yang diminta oleh maskapai penerbangan. Untuk softland itu bukan satu keharusan. Softland itu bukan untuk gaya, tapi softland itu untuk yang minus atau silinder ya. Kalian harus tahu itu, softland untuk yang minus atau silinder, karena kan nggak bisa pakai kacamata di atas di saat boarding. Maka dari itu harus diganti dengan softland agar nggak kabur penglihatannya, seperti itu. Tapi kalau kalian yang matanya normal mau pakai softland, it's okay, tapi disamakan. Seperti contohnya maskapai penerbangan maunya kalian pakai yang bening, ya pakai yang bening, nggak boleh pakai yang motif. Oke. Nah nanti kena sidak oleh tim performance ya. Oke, sampai situ jelas ya. Kita lanjut, apalagi ya yang ditanyain sama kalian, Kak rambut aku tipis, susah buat croissant. Nanti di training itu akan diajarkan untuk croissantnya seperti apa. Nanti kalian bisa kok. Dan kalau memang mentok-mentok kalian nggak bisa, ya udah potong pendek aja kayak aku gini. Jadi nanti tinggal catok pada saat kalau mau terbang gitu ya. Nggak usah diribetin, yang pastinya kalian kerja ya dan menggapai cita-cita jadi pramugari atau pramugara ya. Kalau pramugari ya pastinya itu rambutnya. Kalau pramugara ya nggak boleh ada kumis, bersih lah ya, nggak boleh ada janggut ya, kayak gitu-gitu. Terus ada lagi yang nanyain, Kak kontrak biasanya berapa lama sih? Nah kontrak itu di setiap penerbangan berbeda-beda. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung ya. Biasanya kontrak kerja itu 3 tahun. Nah, dan selalu itu diperpanjang ya. Kalau kalian sudah nonton video aku sebelumnya, aku udah jelasin ke kalian tentang kontrak kerja pramugari. Jadi bisa diteruskan, bisa berhenti, dan bisa pindah maskapai ya. Terus kalian nanya apa lagi ya? Biasanya, Kak aku kurang percaya diri nih, gimana ya? Nah kalau untuk kurang percaya diri, aku bilang ke kalian, kalau kurang percaya diri, yakinin lagi diri kalian. Ini adalah mimpi aku, mimpi
dari kecil aku pengen bercita-cita jadi pramugari, pengen ngebanggain orang tua. Jadi kalian itu benar-benar ngelakuin sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang kalian mau. Kalian mau jadi pramugari, tapi kalian bilang aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Ya udah, itu bukan mau jadi pramugari, tapi itu hanya mengagumi tugas ataupun seorang pramugari. Tapi kalau kalian mau jadi pramugari, bener-bener mau, kalian akan berusaha. Aku nggak bisa bahasa Inggris, ya udah deh aku baca-baca dulu. Nggak pinter juga nggak apa-apa, minimal ngerti orang ngomong bahasa Inggris, kalian tahu dia ngomong apa. Jadi pada saat nanti ada pertanyaan bahasa Inggris, kalian bisa jawab, nggak yang a i u, karena kan nggak ngerti gitu ya. Jadi minimal ngerti, minimal dipahami, dan minimal pun juga kalian harus tahu. Perkenalan diri pakai bahasa Inggris itu udah simple banget untuk dihafal, dan sudah jauh-jauh hari itu pasti tahu banget. Untuk awal-awal perkenalan diri di pendaftaran open recruitment pramugari-pramugara itu pasti ada perkenalan diri, dan pastinya di situ sudah mulai dilihat untuk kalian bisa berbahasa Inggris dengan atau enggak, dengan berkenalan atau memperkenalkan diri kalian menggunakan bahasa Inggris. Jadi please fokus. Kalau pengen jadi pramugari harus dibelajarin semua yang harus dibelajarin. Berhenti mengeluh dengan aku nggak kayak dia, nggak cantik, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak ini, aku nggak itu. Please, kita tuh dari kecil emang langsung bisa ngomong. Kita pas lahir nih langsung bisa ngomong nggak bisa kan, pasti gitu kan. Tapi apa, orang tua mengajarkan kita untuk berbicara, papa, mama. Kita ikut nggak? Kita ikut, karena kita memang pinter dari lahir, kita mengikuti apa yang diajarkan. Apalagi sekarang udah zaman modern, kiri kanan udah bisa belajar, ada translator, ada apapun, pengetahuan banyak banget, tinggal dari kita mau belajar. Jadi kita itu bisa karena terbiasa, ya seperti itu. Jadi di video ini aku jelasin tentang itu aja, semua yang seputar kalian tanyakan aku di TikTok, di DM aku, di WhatsApp aku. Semoga bermanfaat untuk kalian penjelasan aku ini, dan aku harap kalian bisa menjadi salah satu orang yang sukses di dunia penerbangan. Welcome on board, dan terima kasih sudah sering banget nonton video aku. Aku memang nggak bisa share yang lebih lengkap lagi seperti teman-teman pramugari yang lain atau senior-senior yang lain, karena memang udah terbatas untuk aku meng-share ke kalian yang terupdate tentang penerbangan, karena memang keterbatasan aku sekarang ini udah resign, udah nggak di penerbangan lagi. Jadi aku benar-benar nggak bisa share yang live ke kalian. Tetapi aku rasa yang live itu pun sudah banyak di-share sama teman-teman. Jadi aku ingin kalian itu untuk fokus bisa jadi pramugari, karena menjadi pramugari bukan lihat setelah orang-orang yang sudah terbang, tapi kalian justru fokus di awal pendaftaran. Soal kalian nanti fokus terbang seperti apa, itu nanti pada saat kalian sudah terbang, dan itu pun akan ada trainingnya. Tetapi kalian sudah melihat orang yang terbang, udah menjadi pramugari, tetapi kalian lupa kalian itu harus melalui tahap awal, tahap pendaftaran, ya. Maka dari itu channel aku, konten aku ini yang aku buat benar-benar fokus untuk yang awal-awal mendaftar menjadi pramugari, agar kalian keterima, kalian lolos di tahapan-tahapan menjadi pramugari, dan aku harap kalian bisa sukses dan bisa menjadi senior-senior yang baik dan bertanggung jawab. Thank you for watching. Jangan lupa kalian follow Instagram aku di DesiMD, dan jangan lupa kalian like, komen di bawah ini kalau pengen aku buat video apa. Dan pastinya subscribe, karena subscribe itu gratis. Nyalakan lonceng seperti aku bilang tadi agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Thank you for watching, bye.